Mi Bro Smartwatch. Ya, siapa sih yang nggak tahu ya dengan smartwatch tipe ini? Selalu hadir dengan desain yang minimalis, simple, dan ngangenin. Kayak saya gitu. Ya, ini dia Mi Bro Lite. Kita lihat untuk dari segi desainnya ini keren sih. Dia bentuknya bulat, mirip-mirip seperti smartwatch D18 smartwatch yang pernah saya review atau saya ulas waktu itu ya. Untuk build quality-nya ini materialnya dari alloy, warnanya hitam, dia doff ya, hitamnya tidak akan meninggalkan fingerprint. Juga yang paling saya suka untuk bagian case serta back case-nya ini dia menjadi satu ya. Ya seperti ini tampilan watch face awalnya. Untuk di bagian sebelah kanannya ini ada tombol fisik ya, seperti ini bentuknya. Dan menurut saya tombol ini cukup clicky. Kita lihat untuk di bagian belakangnya, dia ini backcase-nya kecil banget ya. Dia materialnya emang dari plastik, dia ada 2 pin magnet dan juga red sensor. Untuk kabel chargernya dia seperti ini guys, bentuknya bulat seperti wireless charging sih, tapi dia belum wireless ya, masih magnet. Baterai capacity-nya dia 230 mAh, baterai life tertulisnya bisa 8 sampai 10 hari ya. Selama pemakaian saya beberapa hari jarang terhubung ke smartphone, dia baru turun separuh lebih nih guys. Ketika saya mau kenakan di pergelangan tangan saya yang kecil ini, saya merasa cukup nyaman ya. Dan saya suka banget desainnya nih, simple. Material strapnya sendiri menurut saya cukup bagus, halus, lembut guys. Kalau dipakai ke lengan saya, ukuran lengannya 16 cm di bagian strap tidak terlalu besar ya, karena untuk ukuran strapnya sendiri kalau saya ukur ini hanya 20 mm. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sama. Untuk buka pasangnya juga cukup mudah nih di bagian quick release-nya di sini. Untuk di bagian case-nya sendiri saya lihat tidak terlalu tebal ya, tapi memang sih agak besar di pergelangan tangan saya. Dan ini saya coba ukur dengan jangka. Untuk ukuran diameter case-nya ini adalah 43 mm lebih. Di bagian panjang atau tinggi case-nya ini dari look to look sekitar 46 mm lebih. Wow, cukup besar ya. Ketebalannya dia hanya 11 mm lebih aja, tidak sampai 12 mm. Ya, standar ya. Nah, yang saya suka lagi di bagian displaynya mantap nih guys. Kalau ini dia sudah AMOLED screen ya guys. Ukurannya dia 1,3 inch. Wow. Juga dia di pinggirnya ini melengkung gitu ya, menggunakan 2.5D curved glass. Dan ini saya coba tes di outdoor, tampilannya dia seperti ini. Untuk sensitivitasnya sendiri menurut saya nih layarnya cukup responsif ya. Untuk resolusinya sendiri 360 x 360 pixel. Wow, lumayan sih. Kita lihat untuk di bagian watch face bawaan dari smartwatch-nya ada 5 pilihan tampilan watch face ya. Seperti ini, analog dan digital. Lalu kita lihat di app-nya ini dia masih ada tambahan watch face ya. App-nya menggunakan Mi Bro Fit, bisa download di Play Store dan di App Store. Bluetooth-nya sendiri menggunakan sudah versi 5.0 dengan waterproof-nya ini IP68. Menurut saya sih kalau untuk terkena air, saya lihat-lihat ini cukup aman ya, karena di bagian case-nya tidak ada lubang sedikit pun. Sekarang kita lihat-lihat di bagian tampilan fiturnya ya. Untuk fiturnya kita slide ke bawah, dia ada menu shortcut. Di tampilannya banyak nih guys. Kita lihat yang pertama di bagian setting. Untuk di setting juga banyak sekali fitur yang bisa kita setting dari smartwatch-nya langsung. Yang pertama ini seperti raise to wake, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Oh ya, smartwatch ini karena sudah AMOLED screen, pastinya dia sudah ada AOD atau Always On Display. Untuk Always On Display-nya kita bisa setting durasinya, waktunya ini bisa sampai 20 detik. Ya, lumayan lama ya. Dan menurut saya kalau kamu pakai always on display pastinya akan semakin boros baterai ya, karena dia akan hidup. Apalagi kalau di bagian brightness ini kalian fullin, wow, ini lebih boros baterai lagi guys. Dan tampilan brightness settingnya seperti ini, dia belum ada auto brightness ya. Di bagian screen time off ini sampai 30 detik, 30 second. Ya, lumayan lama nih guys. Dan di bagian ini juga health reminder-nya kita bisa setting juga ya, seperti secondary reminder dan pengingat lainnya nih guys. Ini cukup banyak banget pengingatnya ya. Di bagian ini juga ada heart rate warning. Wow, keren ya untuk pengingat heart rate nih guys. Seperti sport mode kita bisa aktifkan di bagian ini. Untuk di language kita bisa lihat di sini banyak sekali pilihan bahasa yang bisa kita pakai, tapi tidak ada bahasa Indonesia ya. Lalu untuk vibration mode, ini untuk getaran kita bisa setting juga tingkat getarannya. Di bagian about kita lihat untuk device name-nya adalah XPAW004 ya. Ini fungsinya untuk mempairingkan ke smartphone nanti. Di bagian menu shortcut-nya ini kita bisa setting brightness tanpa harus masuk ke dalam setting lagi ya. Ada di luarnya nih, tinggal di tap lalu di slide aja. Kalau kita slide ke atas untuk menampilkan menu notifikasi masuk, untuk tampilan notifikasi masuk seperti WhatsApp seperti ini ya.
Dia hanya bisa membaca pesan singkat saja, tidak bisa full karakter. Dan tulisannya sih menurut saya agak mending sih, tidak seperti mesin ketik. Kalau di slide ke kiri ini untuk menampilkan menu pintas seperti heart rate dan teman-temannya. Kalau di bagian akhirnya ini ada tanda plus, kita bisa menambahkan aplikasi yang mau kita pakai ya ke menu pintas. Kalau kita slide ke kanan di sini untuk menampilkan menu pintas lagi, tapi dia tampilannya ini menurun gitu guys, keren sih. Jadi ada dua menu tampilan ya. Dan tombol ini kalau kita klik untuk masuk ke menu utamanya, dia tampilan UI-nya seperti ini, hanya ada satu tampilan UI saja. Dan di sini kita lihat di mode sport, fitur sport ini dia banyak sekali ya, ada 15 fitur olahraga. Dia tampilannya seperti ini dan dia belum built-in GPS ya. Kita lihat di bagian fitur kesehatan, di sini ada heart rate. Kita tes, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Ini saya tes dengan alat kesehatan juga, kita lihat kesamaannya, menurut saya lumayan ya. Lalu kita next, selanjutnya kita lihat di bagian SpO2 atau blood oxygen. SpO2 juga dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kita lihat di sini kita bisa cocokkan dengan alat kesehatan, ya terlihat mirip-mirip sih ya. Kemudian di music Bluetooth ini kita bisa lihat fiturnya cukup lumayan. Ada play, pause, next, preview. Juga untuk pengaturan volume kita bisa setting melalui smartwatch-nya langsung. Untuk fitur tambahan dia ada timer, lalu find phone. Di sini juga tersedia stopwatch, kalkulator juga ada guys. Di sini mantap nih. Untuk tampilan telepon masuk, notifikasinya dia seperti ini ya. Bisa memunculkan nama pemanggil. Dan pastinya dia belum bisa mengangkat telepon dari WhatsApp ya, karena ini belum ada Bluetooth call guys. Untuk harganya Mi Bro Lite ini dihargai sekitar $99 lebih ya di AliExpress. Link pembelinya saya taruh di deskripsi. Dan di sini juga ada final price. Ini kita bisa lihat final price-nya ini ya sekitar $43,99. Ditunggu aja guys. Dan ini kalau pengiriman ke Indonesia dia gratis ongkir, tetapi belum berikut pajak maksudnya ya. Yang terpenting kita lihat di sini dia global version ya. Jadi bukan Chinese version lagi. Ini saya setting untuk harganya ini ke rupiah ya. Kalau di rupiah ini itu harganya sekitar 1,4 juta. Ini sebelum final price. Kalau final price itu sekitar $43 ya. Lebih murah, nanti ditunggu guys. Pastiin aja kalian sudah wishlist seperti saya ini guys. Kasih lope-lope gitu. Jadi ketika harganya turun langsung di order aja. Kalau dilihat-lihat di Indo ini belum ada yang jual ya. Seri smartwatch Mi Bro Lite ini. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan dari smartwatch Mi Bro Lite. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy. Thanks for watching. Stay safe and see you next video.